Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Safitri dari kelas 5 PAIC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran, yang mana pada mata kuliah evaluasi pengembangan PAI yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Fikri Farihin MPDI. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran, yang mana dalam konteks pendidikan agama Islam PAI. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengukur, menganalisis, dan menilai keberhasilan suatu pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun evaluasi pembelajaran dalam PAI bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran PAI yaitu menilai pencapaian kompetensi peserta didik dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan metode atau materi pembelajaran, yaitu dan menjamin proses pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Adapun selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada objektivitas. Objektivitas ini menghindari unsur subjektivitas dalam penilaian. Yang kedua, komprehensif, yang mana mencakup seluruh aspek pembelajaran seperti kognitif, efektif, dan psikomotorik. Keberlanjutannya dilakukan secara kontinu dan sistematis. Adapun transparansinya, proses dan hasil evaluasi dapat dipahami semua pihak. Selanjutnya, keadilan, tidak memihak dan adil terhadap semua peserta didik. Adapun selanjutnya, prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini harus sesuai dengan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD dalam kurikulum. Misalnya, untuk PAI, evaluasi dapat diarahkan pada pemahaman Al-Quran, akhlak, atau sejarah Islam. Yang kedua yaitu menentukan indikator penilaian. Jadi maksudnya indikator ini diturunkan dari tujuan pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu jika tujuan pembelajaran adalah memahami rukun iman, indikatornya bisa berupa penguasaan konsep dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu merancang alat evaluasi. Maksudnya di sini adalah memilih jenis instrumen evaluasi yang sesuai. Yang pertama yaitu ada tes tertulis. Contohnya soal pilihan ganda, uraian, atau esai. Yang kedua tes lisan, tanya jawab mengenai materi agama. Yang ketiga observasi, penilaian sikap dan perilaku keagamaan. Yang keempat portofolio, yaitu kumpulan tugas, karya, atau proyek peserta didik. Selanjutnya yaitu praktik, misalnya praktek wudhu, sholat, atau membaca Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya yaitu menyusun kisi-kisi evaluasi. Kisi-kisi adalah pedoman untuk memastikan alat evaluasi mencakup semua aspek pembelajaran. Contohnya ada aspek kognitif, maksudnya adalah pengetahuan tentang hukum Islam. Yang kedua aspek efektif, yaitu sikap terhadap sesama manusia sesuai ajaran Islam. Selanjutnya aspek psikomotorik, maksudnya adalah keterampilan dalam melaksanakan ibadah. Baik, untuk selanjutnya dalam melaksanakan evaluasi dilaksanakan di dalam atau di luar kelas sesuai dengan metode yang dipilih. Salah satu contohnya evaluasi harian dengan tes tertulis. Evaluasi praktik yang mana dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya praktek azan. Yang selanjutnya yaitu menganalisis hasil evaluasi.
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode statistik sederhana atau kualitatif, yang mana menggunakan analisis untuk mengetahui capaian kompetensi serta untuk refleksi pembelajaran. Adapun untuk selanjutnya yaitu memberikan tindak lanjut, yaitu memberikan umpan balik kepada peserta didik. Merancang perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Yang kelima yaitu alat dan teknik evaluasi dalam PAI. Yang pertama ada tes tertulis. Contohnya soal tentang hukum puasa atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tes lisan. Contohnya yaitu membaca ayat Al-Quran dan menjelaskan maknanya. Untuk selanjutnya yaitu ada observasi. Contohnya bisa dengan penilaian sikap peserta didik dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya ada proyek atau portofolio. Adapun contohnya yaitu membuat laporan perjalanan sejarah Islam. Selanjutnya lagi ada penilaian praktik. Contohnya demonstrasi tata cara sholat. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh aplikasi evaluasi dalam PAI seperti materi sholat. Adapun indikatornya peserta didik dapat menjelaskan tata cara sholat wajib dan peserta didik dapat mempraktikkan sholat dengan benar. Adapun metode evaluasinya tes tertulis untuk mengetahui pemahamannya. Adapun observasi dan praktik untuk menilai keterampilan. Untuk selanjutnya yaitu tantangan dan solusinya. Tantangan yang pertama, kesulitan menilai aspek afektif dan psikomotorik secara objektif. Adapun solusinya bisa menggunakan rubrik penilaian yang terukur dan melibatkan lebih dari satu penilai. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.